Halo umat Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kalian berada. Di sini Uncle Mandil mau sharing kepada kalian. Iblis sedang mengincar. Dia bagaikan singa ompong yang mengaum-ngaum untuk menakuti iman kekristenan kita di dalam Yesus Kristus. Iblis menggunakan media, termasuk dia memanipulasi menggunakan media, yaitu manusia lainnya. Lihatlah, banyak sekali engkau lihat di media sosial, banyak orang-orang yang mempertanyakan tentang Alkitab, yang mempersalahkan Alkitab, yang menghujat dan lain sebagainya. Sekali lagi saya katakan, iblis itu sudah pernah melakukan seperti dia menggoda, memanipulasi, memperdayakan Hawa di Taman Eden. Engkau lihat, engkau baca, ya, iblis memutarbalikkan firman Tuhan, ya. Iblis tidak memahami karena dia tidak ada dalam kebenaran, dan kebenaran itu tidak ada di dalam hidupnya. Makanya iblis dilemparkan, dibuang. Malaikat-malaikat yang telah melawan Allah penciptanya dilemparkan, dan mereka semuanya malaikat-malaikat yang telah tercemar, yang telah tidak lagi kudus, tidak lagi suci. Kenapa tidak suci? Karena tidak ada kebenaran dalam hidupnya, dan mereka dilemparkan dan tiba pada waktunya berada di dalam penghukuman kekal, neraka. Dan iblis tidak mau dia hanya mereka saja, tetapi iblis berusaha untuk mencari teman, yaitu siapa? Bukan binatang yang dia cari. Iblis bukan binatang yang dia cari, bukan kura-kura, bukan gajah, bukan. Tapi yang dia cari adalah manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang punya iman di dalam Yesus Kristus, yang percaya karya keselamatan yang Allah kerjakan dalam Yesus Kristus, yang imannya berakar dalam Yesus Kristus, itulah yang dia goda. Tetapi manusia yang tidak berada dalam Yesus Kristus, yang menolak Yesus Kristus, dia tidak goda. Tetapi yang dia goda adalah manusia yang imannya di dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Supaya kita meninggalkan Yesus Kristus, tidak percaya lagi kepada Allah, tidak percaya kepada Bapa itu, tidak percaya kepada Roh Kudus. Tapi sekali lagi saya katakan, iblis tidak akan pernah bisa menang melawan iman kekristenan. Iman kekristenan yang di dalam Yesus Kristus, bersumber pada Yesus Kristus, ya, bersumber kepada Alkitab itu, di mana Anak Tunggal Bapa yang menyatakannya untuk kita bisa mengenal siapa Allah itu. Tidak akan pernah bisa menang iblis itu, sekalipun dia memakai banyak orang untuk memanipulasi, ya, iman kekristenan. Tapi sekali lagi saya katakan, kita menang. Karena apa? Iman kita tidak bersumber kepada asumsi-asumsi manusia, tetapi iman percaya kita sama seperti iman percayanya Abraham ketika Allah berfirman kepadanya. Abraham itu percaya, itu sebabnya dia dibenarkan oleh Allah. Dia percaya kepada karya keselamatan yang Allah sudah nyatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15 yang oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika Yesus Kristus hadir, Yesus berkata, Abraham bersukacita melihat hariku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semua nenek moyang kita, mereka punya iman di mana yang telah dinyatakan oleh Allah dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Abraham mempunyai iman ketika dia menerima Kejadian 3:15 perkataan Allah bahwa melalui keturunan perempuan ini iblis diremukkan, setan iblis itu diremukkan, ada keselamatan lewat siapa? Lewat Mesias Yesus Kristus. Jadi saudara, Yesus sudah menyatakan dirinya. Dia telah hadir sebagai manusia
di tengah-tengah kita. Dan semua dunia melihat dia disalib dalam kemanusiaannya. Dia telah mati dan dikuburkan, dan dia telah bangkit pada hari yang ketiga, hidup, dan dia telah naik ke sorga. Dan dia akan datang kembali. Dia berjanji datang kembali untuk menjemput kita yang percaya, yang menantikan dia, yang selalu bertekun di dalam Yesus Kristus. Bersukacitalah engkau yang punya iman di dalam Yesus Kristus, karena engkau tidak akan pernah ada di neraka. Engkau tidak akan pernah terpisah dari Allah selamanya. Karena apa? Karena Allah membenarkan orang-orang yang hanya di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan iblis berusaha untuk menggoncangkan imanmu. Tapi sekali lagi saya katakan, kita pasti menang. Karena iman percaya kita bukan iman percaya yang dibangun atas asumsi atau dongeng-dongeng. Tetapi iman percaya kita oleh karena firman Kristus, firman Allah, Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang telah dimatenaikan dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan, kita menjadi milik Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Ya, diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Oleh karena kita percaya kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.